Halo pemirsa, jumpa lagi dengan saya Supriyadi di channel Kusadi Fsit. Pada kesempatan kali ini saya mau membuat video demo lagi aplikasi untuk inventory, di mana inventorinya ini membutuhkan level approval dari mulai request sampai kemudian order. Begitu juga ketika stock out, jadi harus ada persetujuan. Untuk tampilan lengkapnya seperti ini untuk versi desktopnya. Jadi terdapat 4 di primary view, kemudian ada 1 di menu view, sidebar view-nya, yaitu terdapat menu stock out yang fungsinya untuk request permintaan barang dari warehouse. Nah, di sini filenya tentu ada ID-nya, saya hidden. Kemudian internal customer-nya atau yang minta request dari internal siapa. Kemudian investment code, ini kebutuhan dari perusahaan yang merequest aplikasi ini. Kemudian ini adalah partnya atau produk-produk yang diminta. Jadi tinggal isi nama produknya apa, kemudian requestnya itu berapa. Nah, kemudian isi juga cost-nya berapa. Cost ini jika sudah ada history sebelumnya, maka akan berisi nilai history sebelumnya. Karena ini belum pernah ada, karena datanya juga baru, jadinya belum ada history harganya. Jadi kita misalnya kita save. Nah, begini caranya kita bisa menambahkan banyak produk terus dengan mengklik new, kemudian save untuk mengakhiri permintaan request stock out-nya. Nah, di sini dibagi menjadi 3. Di sini dibagi menjadi 3, yaitu create, release, dan close. Untuk release mungkin nanti tombolnya akan saya tambahkan. Kebetulan tadi saya mengamati hanya ada 2, jadi hanya saya buat create sama close. Jadi ketika create itu ada tombol untuk meng-close. Nah, ketika close dia akan berubah, akan masuk ke sini statusnya, approvalnya. Begitu juga dengan stock in. Stock in ini dibagi menjadi 2, periode, yaitu periode request dan periode order. Untuk membuat requestnya sebenarnya ini sama. Sebenarnya kalau di order ini sudah tidak bisa membuat langsung ke order, tidak bisa. Jadi dia harus buat request dulu. Request, jadi diisi requesternya siapa yang meminta, kemudian suppliernya, kemudian bayarnya siapa, kemudian investment code biasa, kemudian delivery address-nya kemana. Kemudian new product sama seperti tadi, hanya isi partnya, kemudian jumlahnya berapa, kemudian harganya berapa. Misalnya, nah ini langsung ada total base-nya di sini kalau kita isi. Nah, seperti itu, lalu kemudian di save. Nah, di sini itu juga terdapat pembagian berdasarkan status, baik status requestnya maupun status ordernya. Di sini ada 2 yang statusnya plan. Nah, ketika status plan, coba kita buka yang ini.
Nah, ini ada tombol untuk request. Nah, setelah tombol request, lalu di sini ada historinya nih, history detail dari statusnya. Jadi harus urut seharusnya. Saya buat urut. Jadi memang harus melalui fase atau status-status secara berurutan. Rilis ini masih PR plan, PR release. Kemudian auto-risk, maka di sini akan ada historinya untuk array partial auto-risknya itu tanggal berapa. Jadi per tanggal. Ini kebetulan hari ini semua. Kemudian kita klik auto-rise, maka di sini statusnya auto-rise-nya tanggal 26. Terus dan ini status request masih auto-rise. Sudah auto-rise, kemudian baru bisa create PO. Bisa create PO. Kalau kita lihat di sini, ini masih waiting auto-rise. Kemudian salah data. Nah, ini tadi sudah masuk ke PO. Tinggal kita create PO. Kita isi nomor ordernya berapa. Misal. Maka PO create di-create pada saat kita mengklik tombol create dan memasukkan nomor PO. Nomor PO-nya sekarang sudah isi dan order statusnya itu PO created. Kemudian bisa reject. Reject ini akan muncul, artinya merecek mulai dari status awal. Kemudian plan, jadi ini PO plan sudah masuk. Tanggal historinya juga akan record di sini. Kemudian jika rilis, seterusnya sampai kemudian statusnya itu close. Kemudian kita bisa mereceive ketika barang sudah diterima oleh bagian penerimaan barang. Maka receive PO telah diterima. Nah, di sini pilihannya ada dua. Perlu konfirmasi lagi atau close. Kalau close berarti sudah selesai, kalau konfirmasi berarti butuh konfirmasi lagi. Jadi dikonfirmasi PO-nya, setelah dikonfirmasi kemudian dapat jawaban, lalu bisa di close. Nah, kemudian pada saat menerima barang itu juga kita bisa mengisi barang per itemnya. Jadi barang yang diterima itu sebenarnya berapa? Misalnya yang diterima itu 1, karena pesannya 1, maka klik save 1. Quantity diterima 1. Kemudian ini yang ngecek adalah accounting, misalnya accountingnya itu memastikan lagi bahwasanya yang dibayarkan itu 1. Kemudian di save. Ini trouble mungkin. Harusnya di accounting ini ada kemungkinan karena misalnya harganya save sudah. Kemudian kita bisa mengclose terakhir atau reject jika memang tidak diinginkan. Harusnya reject sudah nggak muncul ya, karena sudah barang sudah diterima. Tinggal di close, maka sudah selesai semua step-step kenapa ini satu level bisa mengapprove semua, karena ini levelnya super adminnya, jadinya bisa mengakses semua data. Lalu di sini ada stok. Stok ini dibagi berdasarkan status, jadi saya kelompokkan berdasarkan status. Jadi status buat PR sesuai dengan kriteria-kriteria yang diminta sama pemilik aplikasi. Jadi
berdasarkan ini jumlah barangnya, yang habis berapa, normal berapa, yang short edge-nya berapa, yang exist berapa, yang perlu dibuat request-nya itu berapa berdasarkan parameter min max-nya si pemilik aplikasi. Kemudian yang penting dalam terutama bagi level super user adalah harus menguasai ini. Di sini level super user tentu bisa mengakses semuanya, dan setting ini seharusnya memang level super user saja yang bisa mengakses. Jadi dia bisa menambahkan user, bisa mengakses, nambah user, namanya siapa, password, kemudian levelnya apa. Kemudian menambah kontak secara dari database, itu dia juga bisa langsung menambahkan kontaknya baik supplier maupun buyernya. Kemudian basic informasinya, basic informasi itu misalnya semacam akun-akun yang dipakai, terusan kemudian internal customernya itu siapa saja, itu bisa menambahkan di sini. Jadi digrup-grupkan. Kemudian itu ini satuan-satuan unit dan lain sebagainya. Jadi ada investment, ada menu report dan lain sebagainya, itu bisa di sini. Menu tentu nggak akan berguna ya. Yang berguna itu mungkin investment, internal customer, requestner dan lain sebagainya, itu bisa menambahkan. Formnya hanya 3 saja. ID silakan diisi sesuai, semisalnya internal customer tinggal dikasih ID-nya berapa, kemudian namanya apa, nama internal customer-nya itu apa, seperti itu. Lalu yang bawah 2 ini adalah menu untuk pengaturan akses, yaitu di sini akses menu dan akses tombol, slice-nya belum. Kemudian tombol yang default by AppSheet, yaitu tombol add ini, tombol edit itu ini, kemudian tombol delete ini. Jadi ini akses di semua database. Ini kalau di sini semua adalah nama-nama tabel, nama-nama database-nya. Kita bisa langsung secara banyak seperti ini untuk mengeditnya. Jadi semisalnya super admin, tentu harus semuanya bisa diakses. Semua tabel dia bisa menambahkan, tombol add-nya akan muncul. Kemudian untuk level user apa saja itu bisa misalnya hanya stock out saja, maka hanya pilih satu, stock out, save. Nah seperti itu. Kalau sudah selesai semua, sama seperti tombol-tombol tadi, tombol yang PR release, PR partial auto rest, yang tombol-tombol yang mengubah status itu semua ada di sini. Jadi bisa diatur sesuai dengan levelnya. Oke, save. Oke, jadi kita bisa membuat rule sendiri. Semisalnya saya mau membuat rule levelnya namanya mekanik. Kemudian untuk menunya dia bisa membuat permintaan barang, lalu untuk tombolnya atau semisalnya namanya supervisor itu, supervisor dia bisa menunya bisa stock in, stock out. Lalu dia bisa akses tombol misalnya release request.
Oke. Atau tombol apalagi, semisal dia bisa create report, jadi nanti bisa buat report. Jadi ini kalau MR ini adalah permintaan barang, jadi misalnya dia juga bisa membuat permintaan barang atau close permintaan barang. Enggak ya, harusnya ini kepala gudangnya yang bisa MR close, artinya barang sudah diserahkan. Nah, kemudian dia untuk tombol add itu bisa akses di mana supervisor, misalnya nggak ada, edit juga nggak ada, delete nggak ada, tinggal kita save. Jadi dia hanya bisa buat report, berarti sini tambahin report, bisa buat report, bisa update report, kemudian bisa merilis request, forecast request. Nah, seperti ini kita sudah punya satu level atau rule. Nah, tinggal kita buat usernya yang akan menjadi supervisor itu namanya siapa. Misalnya kita namain SPV1, passwordnya misalnya standar ya, levelnya supervisor. Berarti kalau kita login supervisor, maka nanti menu-menunya dia hanya bisa akses menu stock in, stock out, reportnya ya, jangan lupa ya, karena kan dia bisa akses report. Reportnya nggak ada, nanti akan kita bukan report ya, file. Oke. Sementara untuk reportnya belum saya masukkan ke slicernya, ke slicer menunya. Jadi kalau di tampilan smartphone itu akan seperti ini. Jadi dia akan menjadi tab di atas. Kalau tampilannya di tablet atau di browser akan seperti tadi. Seperti ini tampilannya. Oke. Lalu saya kira itu yang terpenting adalah membuat rule supervisor tadi contohnya, lalu membuat daftar usernya. Lalu di sini ada file, di sini saya membuat 3 report, yaitu report stok secara global. Jadi kalau kita klik, kita lihat itu bentuknya masih sederhana, secara templatenya belum ini memanggil berdasarkan statusnya, status yang mau kita tarik datanya itu yang status apa, karena datanya terlalu besar, produknya itu hampir 9.000, jadi tidak bisa sekaligus diimport ke dalam Excel, apalagi nanti untuk report-report yang selanjutnya itu rumusnya lebih kompleks lagi karena dia ngitung per hari. Jadi di sini terdapat report, product number, kemudian material description, kemudian speknya, kemudian rata-rata pemakaian harian. Ini diambil dari tahun lalu. Jadi nanti kalau misalnya mau merubah parameter apa segala macam, sesuai custom. Jadi kalau di sini dihitungnya adalah pemakaian rata-rata tahun lalu. Kemudian lead time-nya ini saya default ke 25. Kemudian ini adalah perhitungan maksimal, kemudian tengah-tengahnya berapa, dan batas minimalnya berarti harus berapa. Itu rumusnya juga disesuaikan hubungannya sama pemakaian harian, average pemakaian harian sama dikalikan dengan lead time untuk minimal dan lain sebagainya sesuai dengan kebutuhan. Kemudian ini statusnya, kemudian ini adalah pemakaian untuk bulan ini. Pemakaian untuk bulan ini berapa? Itu untuk yang stok. Kemudian ada stok detail. Stok detail ini memuat informasi tentang stok lebih banyak tentunya, yaitu stok yang reserve yang statusnya itu
sudah diorder tetapi dia belum in transit dan belum diterima, belum di receive. Nah, yang in transit berarti yang statusnya, yang quantity in transitnya itu diisi. Jadi nanti ada in transit, harus ngisi stok in transit. Jadi quantity in transitnya berapa? Ini diisi oleh vendor mungkin ya, oleh supplier. Supplier ngisi berapa, jadi nanti perusahaan akan punya informasi produk ini sedang in transit berapa. Kemudian on hand berarti produk yang sudah di purchase dan sudah diterima, kemudian dikurangi dengan pemakaian. Seperti itu. Ini juga berdasarkan statusnya. Karena terlalu banyak produk tadi, jadi nggak bisa sekaligus membuat report dengan seluruh produk. Lalu selanjutnya adalah stock out. Stock out ini rincian perharinya untuk bulan yang bersangkutan. Tadi kan bulan 5. Jadi ini totalnya stock out berapa bulan ini. Lalu di sini adalah total harinya, per harinya. Jadi tanggal berapa ada berapa gitu. Jika di sini ada angka yang tidak sesuai, kemungkinan besar disebabkan karena ini datanya data import, kemungkinan tanggalnya, format tanggalnya itu tidak sesuai. Saya punya data yang April, jadi kita bisa buat report periode-periode sebelumnya. Di sini jika datanya itu udah valid, saya rasa perhitungannya akan sesuai. Ini yang data April ya, data April itu misalnya ini 10, total 10, di tanggal 1 ada 10, hanya tanggal 1 saja. Begitu juga dengan washer special excellence-nya, nut-nya juga hanya 10. Seperti itu. Jadi ini detail stock out per hari untuk periode tertentu. Jadi ini periode April 2022. Begitu informasinya. Jadi kemudian saya coba logout, kemudian coba masuk ke supplier tadi ya. Kemudian saya logoutnya di sini. Jadi ini saya informasikan levelnya sekaligus untuk tempat login logoutnya. Kita logout. Lalu bagaimana kalau kita login? Tadi SPV1, passwordnya A11. Betul. Nah, maka dia informasinya hanya stock in, stock out, lalu filenya tetap bisa diakses karena belum saya slice. Oke, seperti itu cara login logout. Saya kira informasi demo aplikasi ini cukup sekian, mudah-mudahan membantu. Untuk pemesanan silahkan hubungi nomor di kolom komentar. Terima kasih.